Restoran itu sunyi seperti biasa di jam-jam seperti ini, para tamu berpakaian rapi, pelayan-pelayan bergerak dengan sigap, dan semuanya berjalan seperti biasa hingga seorang gadis kecil masuk. Dia bukan pelanggan, dia tidak cocok berada di tempat itu, kotor, lelah, berjalan perlahan seolah tidak yakin apakah dia bisa terus melangkah. Dharma langsung menyadari kehadirannya, pertama karena para satpam mencoba menghentikannya di pintu, kemudian karena dia dengan keras kepala berjalan di antara meja-meja tanpa meminta apapun, hanya menatap setiap orang seolah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Dharma mencoba untuk tidak memedulikannya, terus memotong daging di piringnya, berpura-pura tidak melihat anak kumuh yang berkeliaran di ruangan itu, tapi gadis itu berhenti tepat di sampingnya dan terdiam. Dharma mengangkat matanya, mengira gadis itu akan meminta makanan, uang, atau bantuan, tapi gadis itu tidak meminta apa-apa, dia hanya menatap liontin di dadanya, liontin yang biasa dia sembunyikan di balik kemeja, tapi hari ini terlihat karena cuaca panas. Gadis itu mendekatkan wajahnya, hampir tidak bernapas, matanya melebar seolah baru saja menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia lihat. "Bapak," dia menelan ludah, "wanita di foto itu, dia mirip dengan ibuku." Dharma membeku, tidak ada yang tahu tentang foto ini tidak ada di internet, tidak ada salinannya, ini adalah sesuatu yang pribadi, yang dia simpan selama bertahun-tahun. Gadis itu terus menatap tanpa mengalihkan pandangannya sedetik pun, "Aku kenal wajah ini," katanya dengan keyakinan mutlak. Garpu terlepas dari tangan Dharma, dia tidak tahu siapa gadis ini, dari mana dia datang, atau apa yang dia inginkan. Tapi dia bisa mengenali ketika seseorang mengatakan kebenaran, dan pada saat itu dia menyadari bahwa hidupnya baru saja keluar dari kendali dan tidak akan ada jalan kembali. Gadis itu berdiri di samping meja, menunggu reaksi. Dharma tidak tahu harus menjawab apa. Foto ini sangat pribadi, ini adalah sesuatu yang dia simpan dekat dengannya agar tidak melupakan apa yang telah hilang, tidak ada yang seharusnya mengenalinya, tapi gadis ini mengenalinya dan tidak ragu, berbicara dengan tegas seolah membawa fakta yang tidak bisa diabaikan. Pengunjung lain mulai memperhatikan adegan itu, beberapa berbisik, yang lain menunjukkan ketidaknyamanan, tapi Dharma tidak memedulikan siapapun dari mereka, satu-satunya orang yang penting saat itu adalah gadis yang mengklaim mengenal wanita di liontin itu. Dia tidak memintanya mengulangi, tidak meminta penjelasan, hanya menatap, mencoba memahami bagaimana ini mungkin terjadi. Gadis itu tidak mundur, tidak menunjukkan rasa takut terhadap reaksinya, sementara Dharma mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menunjuk liontin itu lagi. "Ibuku menunjukkan foto ini padaku. Pak, aku ingat." Ketegasannya tidak memberi Dharma pilihan, dia tahu bahwa gadis seusia itu tidak akan mengarang sesuatu yang begitu spesifik tanpa alasan, dan jika ini benar, jika ada hubungan antara gadis itu dan wanita di foto, maka semua yang ada di sekitarnya, restoran, pelanggan, urusan bisnis, semuanya tidak lagi penting. Dharma berada di restoran paling eksklusif di Menteng, tempat di mana dia biasa mengadakan pertemuan singkat atau makan dalam ketenangan sebelum kembali ke kantor. Makan siang dijadwalkan maksimal 15 menit, tidak ada dalam suasana ini, di hari yang spesifik ini, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Para tamu berbicara dengan suara pelan, pelayan bergerak dengan presisi, dan semuanya mengikuti ritme yang dapat diprediksi dari hari biasa di Jakarta, tapi keteraturan itu berakhir ketika seorang gadis berusia sekitar 9 tahun masuk melalui pintu utama tanpa izin. Dia bukan bagian dari pengunjung tempat ini, dan kehadirannya langsung menarik perhatian. Para satpam mencoba menghentikannya, tapi dia melewati salah satu dari mereka dan mulai berjalan di antara meja-meja, melihat sekeliling seolah mencari sesuatu yang sangat spesifik. Dharma menyadari pergerakan itu, tapi awalnya tidak menganggapnya penting. Dia terbiasa mengabaikan gangguan dan menjaga fokus pada tugas-tugasnya. Dia baru menyadari ada yang tidak beres ketika melihat gadis itu berdiri di samping mejanya. Kehadirannya sama sunyinya dengan tak terduganya, dia perlahan mengangkat matanya, lebih karena penasaran daripada khawatir. Gadis itu tidak meminta makanan, air, uang, atau bantuan, dia hanya menatap intens pada liontin emas di lehernya yang sebagian terlihat di antara kancing kemeja. Intensitas tatapannya membuat Dharma secara naluriah menyembunyikan liontin itu ke dalam kemeja, tapi gadis itu sudah melihatnya. Dia tidak tampak ketakutan, juga tidak tampak kurang ajar,
Dia hanya tampak yakin dengan apa yang dilakukannya, dan ini menarik perhatian Dharma lebih dari ekspresi dramatis manapun. Jarang ada orang, apalagi seorang anak, yang mendekatinya tanpa ragu. Gadis itu terus menatap Leontin dengan ketenangan yang membingungkan, seolah menemukan sesuatu yang terlalu penting untuk diabaikan. "Siapa nama ibumu?" tanya Dharma, memecah keheningan dan mencoba memahami alasan pendekatan yang tidak biasa ini. Pertanyaan itu tampaknya membuatnya terkejut sejenak. Dia tidak langsung menjawab, bukan karena ragu, tapi karena sedang menilai apakah dia benar-benar harus mengatakannya. "Laras," jawabnya akhirnya, "nama ibuku Laras." Dharma merasakan ketidaknyamanan yang langsung. Nama itu sendiri tidak mengatakan apa-apa, tapi cara dia mengatakannya menyampaikan keyakinan yang tidak berasal dari hayalan anak-anak. Manajer restoran, khawatir dengan kehadiran gadis itu, dengan cepat mendekat. "Pak Dharma, haruskah saya menyingkirkan anak ini?" tanyanya dengan bisikan canggung. Sebelum Dharma sempat menjawab, gadis itu mundur, seolah bersiap untuk diseret pergi, tapi dia mengangkat tangannya dan menghentikan manajer itu. "Biarkan dia di sini, dia bersama saya." Manajer langsung mundur, masih bingung, tapi mematuhi perintah. Gadis itu merilekskan bahunya selama beberapa detik, seolah intervensi sederhana ini mengangkat beban dari pundaknya. Dharma menyadari tatapannya kembali terpaku pada Leontin. Ini membuatnya menegakkan posturnya, mencoba mengambil kendali situasi. "Bagaimana kamu mengenali foto ini?" tanyanya, menatap langsung padanya. Gadis itu mengangkat wajahnya, dan meskipun kotor dan terlihat lelah, ada ketepatan di matanya. "Ibuku punya foto yang sama," katanya, "tapi foto itu robek, hanya ada bagiannya saja, bagian dengan pria itu sudah tidak ada." Dharma merasakan udara meninggalkan paru-parunya selama beberapa detik. Foto yang dia simpan di Leontin itu unik, dia sendiri yang memotong dan menempatkannya di sana bertahun-tahun lalu, tidak ada salinannya, tidak ada potongan lain yang hanya menunjukkan wanita itu, atau setidaknya dia percaya tidak ada. Suasana di sekitar menjadi terlalu sempit untuk percakapan ini. Beberapa pelanggan diam-diam memperhatikan adegan itu. Keheningannya dan tatapan tajam sang pengusaha menarik perhatian. Dharma menyadari dia tidak bisa melanjutkan di sini. "Ikut aku," katanya sambil berdiri. Gadis itu ragu sejenak, mungkin karena ketidakpastian, mungkin karena takut dihentikan lagi, tapi akhirnya mengikuti Dharma ke bagian luar restoran. Terik panas musim kemarau Jakarta kontras dengan udara dingin yang seolah mengiringi percakapan mereka. Lalu lintas padat di Jalan Sudirman menciptakan pemandangan yang ramai, tapi paradoksnya, di sekitar mereka berdua semuanya menjadi lebih sunyi. Dharma memilih bangku di dekat gedung di mana tidak ada arus orang yang lewat. Gadis itu tetap beberapa langkah di belakang, seolah takut mengambil terlalu banyak ruang. "Sekarang ceritakan semuanya padaku," pinta Dharma, "dari awal." Gadis itu menarik napas dalam sebelum menjawab. "Ibuku menyimpan foto ini sejak aku kecil. Dia bilang ini satu-satunya kenangan yang dia punya tentang waktu yang penting dalam hidupnya." "Waktu yang penting," ulang Dharma, mencoba tetap tenang. "Ya, dia tidak pernah banyak bercerita tentang pria di foto itu, hanya bilang bahwa dia terlalu sibuk untuk bersamanya, terlalu sibuk untuk tahu bahwa dia punya seorang putri." Kalimat itu menghantam Dharma seperti pukulan. Dia mencoba menjaga wajahnya tetap netral, tapi merasakan napasnya menjadi berat. Gadis itu terus mengamati, tidak menyadari dampak langsung dari kata-katanya. "Seperti apa ibumu secara fisik?" tanyanya, mencoba menjaga akal sehatnya. "Dia punya tahi lalat di bahu kirinya," jawab gadis itu tanpa ragu. "Dia selalu menyembunyikannya, bilang itu jelek, tapi aku menyukainya, itu miliknya." Deskripsi itu persis cocok dengan tahi lalat yang dimiliki wanita di foto. Dharma mengenalnya dengan baik. Kebetulan ini tidak mungkin kebetulan. Gadis itu terus menatapnya, menunggu jawaban, tapi Dharma perlu mengatur semuanya sebelum berbicara. "Apa kamu punya bukti tentang apa yang kamu katakan?" tanyanya, mencoba mendapatkan kembali kendali atas percakapan. Gadis itu menggerakkan tangannya dengan gugup, tapi tidak mengelak dari pertanyaan. "Aku punya sesuatu, tapi tidak bersamaku, tersembunyi di tempat aku tinggal beberapa hari ini. Aku bisa membawanya, tapi aku harus pergi sendiri." "Kenapa sendiri?" tanya Dharma. "Karena kalau Bapak ikut, mereka akan mengira Bapak dari polisi, dan mereka tidak akan membiarkan aku masuk." "Ini masuk akal,"
Gadis itu tinggal di lingkungan di mana orang kaya dianggap sebagai ancaman. Dharma mengerti bahwa menemaninya berarti mempersulit situasi. "Berapa lama yang kamu butuhkan?" tanyanya. "Setengah jam, 40 menit. Dharma mengeluarkan kartu nama dari sakunya, menulis nomornya di belakang, dan memberikannya kepada gadis itu. "Kalau kamu terlambat lebih dari itu, aku akan menjemputmu." Gadis itu dengan hati-hati menyimpan kartu itu, seolah itu sesuatu yang berharga, kemudian mundur beberapa langkah dan berlari di sepanjang jalan, menghilang di antara pejalan kaki. Menit-menit berikutnya adalah yang terpanjang hari itu. Dharma tidak bisa menghilangkan bayangan itu dari kepalanya. Foto itu, nama Laras, tahi lalat di bahu, Nina Bobo yang gadis itu sebutkan dan yang identik dengan yang suka didengarkan wanita di foto. Setiap detail tampaknya mengkonfirmasi kecurigaan yang tidak berani dia terima. 15 menit berlalu tanpa tanda apapun, 25 menit, tidak ada, 40 menit, ketidaknyamanan berubah menjadi kekhawatiran yang nyata, 47 menit, Dharma berdiri, siap bertindak. Tapi sebelum dia sempat melangkah, dia mendengar napas terengah-engah di belakangnya. Gadis itu kembali, kali ini lebih kotor, dengan lutut yang lecet dan memegang bungkusan kecil di dadanya. "Aku sudah bawa," katanya terengah-engah, "yang ditinggalkan ibuku." Dharma merasakan perutnya mengencang. Dia memberi isyarat agar gadis itu mendekat, tapi gadis itu menoleh ke belakang, merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang berlalu. "Jangan di sini," katanya, "nanti orang-orang melihat." Dharma mengangguk, lebih baik pindah. Mereka berjalan ke gang samping gedung di mana hampir tidak ada pergerakan. Tempat itu sederhana, tanpa apapun yang bisa mengalihkan perhatian. "Berikan padaku," pinta Dharma. Gadis itu mengulurkan bungkusan itu, sepotong kain yang dilipat beberapa kali. Dharma dengan hati-hati membuka setiap lapisan sampai dia menemukan amplop tua, menguning dengan tepi-tepi yang lusuh karena waktu. Ketika dia membalik amplop dan membaca tulisan tangan di depan, dia merasakan tubuhnya membeku. "Dharma Kusuma Wijaya. Apakah ini tulisan tangannya?" "Tidak, ini tulisan tangan wanita itu." Tulisan tangan wanita di foto. Dia akan mengenali tulisan tangan ini di mana saja, tidak mungkin dipalsukan, tidak mungkin dikacaukan. Dampaknya langsung, dia harus bersandar ke dinding. Gadis itu mengamati reaksinya, menunggu penjelasan. Dia yang menulis ini?" tanya Dharma dengan suara lebih pelan dari yang dia inginkan. "Ya, ibuku bilang surat ini tidak pernah terkirim, dia menyimpannya karena bilang suatu hari aku akan membutuhkannya." Dharma membuka amplop, lem lama sudah tidak menempel lagi, di dalamnya ada surat terlipat, ditulis dengan tulisan tangan yang sama dan konsisten. Dia mulai membaca, gadis itu mengamati dalam diam. Surat itu pendek, langsung, berbicara tentang perpisahan yang dipaksakan, tentang keputusan yang tidak dia ketahui saat itu, tentang kehamilan yang tidak dia berani ceritakan, berbicara tentang ketakutan, tentang kurangnya kesempatan, dan tentang harapan bahwa suatu hari Dharma akan mengetahui kebenaran, meskipun terlambat. Baris terakhir membuat Dharma merasa bumi menghilang dari bawah kakinya. "Jika suatu hari putriku menemukanmu, rawatlah dia seperti yang aku inginkan kamu merawatku." Kertas itu gemetar di tangannya. Gadis itu melangkah maju dengan ragu. "Apa yang tertulis di sana?" tanyanya dengan campuran kecemasan dan ketakutan. Dharma mencoba berbicara, tapi suaranya tidak keluar. Dia menatap gadis itu, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang tidak bisa lagi disangkal. Kebenaran ada di sana di hadapannya, dalam surat yang seharusnya tiba bertahun-tahun yang lalu, dan gadis yang berdiri di depannya bukan orang asing, dia adalah putrinya. Dharma butuh waktu untuk bisa menjawab. Surat itu masih terbuka di tangannya, dan setiap baris tampak lebih berat dari yang sebelumnya. Kata-kata dari wanita yang dia pikir telah hilang selamanya ada di sini, akhirnya mencapai tujuan yang tidak pernah tercapai pada waktu yang tepat. Dia mencoba mengatur pikirannya, tapi situasi ini melampaui kemampuan analisis rasional manapun. Gadis itu terus menunggu dengan tubuh tegang dan tatapan terpaku pada amplop, seolah takut Dharma akan menolak semuanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dengan hati-hati melipat surat itu dan menyimpan kertas ke dalam amplop sebelum berbicara. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" tanyanya, menjaga suaranya tetap tegas meski masih terguncang. Gadis itu memegang kain dengan tangan gemetar. "Ibuku menyimpan surat ini di dalam kaleng tua, dia bilang ini penting,
Ketika dia sakit, dia bilang padaku bahwa jika suatu hari aku menemukan seseorang dengan nama ini, dia menunjuk amplop. Aku harus menyerahkannya. Rasa tanggung jawab menusuk Dharma dengan cara yang tidak siap dia hadapi. Ini bukan hanya penemuan bahwa wanita yang dia cintai hamil tanpa dia ketahui. Ini juga kesadaran bahwa gadis ini telah membawa misi ini selama bertahun-tahun tanpa sepenuhnya memahami beratnya. Dia mencoba membayangkan apa yang telah dilalui gadis ini setelah kematian ibunya, dan setiap kemungkinan tampak lebih buruk dari sebelumnya. "Ibumu, bagaimana dia meninggal?" tanyanya, mencoba menjaga percakapan tetap terkendali. Gadis itu menggigit bibir bawahnya sebelum menjawab. "Dia sakit sangat parah, dan tidak ada uang untuk obat. Kami banyak pindah di akhir-akhir. Aku tinggal dengan tetangga untuk sementara waktu, tapi dia mengusirku ketika tidak bisa lagi merawatku. Sejak itu aku bertahan sendiri." Kata-kata itu langsung, tapi di baliknya ada penderitaan yang seharusnya tidak dialami seorang anak. Dharma merasakan tenggorokannya tercekat, rasa bersalah datang seperti gelombang, meskipun tidak tahu persis bagaimana atau kapan semuanya terjadi. Dia perlu memahami setiap detail, tapi juga harus berhati-hati untuk tidak memaksa gadis itu mengingat kenangan yang terlalu menyakitkan. "Dan apakah ada yang merawatmu setelah dia meninggal?" tanyanya. "Tidak juga," jawabnya. "Aku pernah di beberapa tempat, tapi tidak ada yang mau anak besar, dan aku kabur ketika keadaan menjadi buruk. Surat ini," dia menatap amplop lagi, "adalah satu-satunya yang selalu kubawa." Ada sesuatu dalam cara dia memegang benda itu yang dengan jelas menunjukkan nilai emosionalnya. Ini lebih dari sekadar kertas, ini adalah semua yang dia miliki dari ibunya. Ini adalah satu-satunya jembatan dengan kehidupan yang tidak pernah aman, tapi setidaknya memiliki seseorang yang mencintainya. Dharma menyadari bahwa sampai saat ini dia tidak sedang mencari ayah, dia hanya mencoba menyelesaikan apa yang diminta ibunya. Dia berjongkok agar sejajar dengannya, gadis itu mundur, mungkin karena naluri bertahan hidup, tapi tidak lari, hanya mengamati dengan tidak percaya tapi penuh perhatian. "Kamu tahu siapa aku?" tanya Dharma. Dia ragu. "Kurasa iya. Ibuku berbicara tentang pria di foto itu sebagai orang penting. Dia bilang dia pintar dan banyak bekerja." Dia berhenti sejenak, "bahwa dia adalah seseorang yang sangat dia cintai, tapi kurasa dia pikir kamu tidak akan pernah mau tahu tentangku." Kalimat itu memotong lebih dalam dari yang Dharma bayangkan. Dia mencoba berbicara, tapi tidak menemukan kata-kata yang langsung masuk akal. Kenyataannya adalah dia tidak tahu apa-apa, tidak ada yang memberitahunya, dia tidak akan pernah mengabaikan seorang putri, tapi realitanya ini bukan lagi diskusi tentang masa lalu, ini adalah situasi nyata di masa kini dan membutuhkan keputusan segera. "Apa kamu punya sesuatu lagi dari ibumu?" tanyanya, mencoba tetap tenang. Gadis itu membuka kain lagi dan mengeluarkan sepotong kain berwarna-warni, sebuah kancing lepas, dan gelang sederhana yang terbuat dari benang anyaman. Benda-benda yang tampaknya tidak berharga ini adalah semua yang tersisa dari kehidupan yang dia miliki sebelum kehilangan ibunya. "Ini yang bisa dia simpan," kata gadis itu, "sisanya tertinggal ketika kami harus pergi dari rumah terakhir." Dharma mempelajari benda-benda itu selama beberapa detik, gelang itu menarik perhatiannya. Gelang itu identik dengan gelang-gelang yang dibuat wanita di foto untuk mengalihkan perhatian saat mereka berbicara bertahun-tahun lalu. Dia ingat pernah melihat banyak yang serupa, beberapa tersimpan di laci rumahnya, terlupakan di antara dokumen dan kenangan lain dari waktu itu. Tidak ada lagi keraguan, gadis ini tidak berbohong, gadis ini adalah bagian dari sejarahnya, dan surat itu adalah bukti final yang tidak pernah dia harapkan akan diterima. "Siapa namamu?" akhirnya dia bertanya. "Kartika," jawabnya. Nama itu tidak muncul di surat, tapi terdengar seperti sesuatu yang sangat cocok, sederhana, kuat, dan syarat dengan sesuatu yang familiar. Dharma mengulanginya dalam pikiran, mencoba menyerap ide itu. "Berapa umurmu, Kartika?" 9. 9 tahun, 9 tahun ketidakhadiran yang tidak disengaja, 9 tahun hidup tanpa ayah, 9 tahun membawa bagian dari cerita yang belum selesai. Dharma berdiri perlahan. "Kartika, apa kamu punya tempat tidur malam ini?" tanyanya. Dia menggelengkan kepala, tapi menjawab dengan hati-hati. "Aku bisa mengatasinya, selalu bisa." Kalimat itu menyakitkan,
Seorang anak berusia 9 tahun tidak seharusnya harus mengatasinya sendiri, tapi dia berbicara seperti seseorang yang tidak bisa mengharapkan bantuan dari siapapun. Jelas bahwa baginya bergantung pada orang lain selalu memiliki harga yang terlalu tinggi. Dharma menarik napas dalam. Kamu ikut denganku, katanya, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke jalanan. Gadis itu membelalakan mata, terkejut. Tapi bagaimana kalau ini bukan yang diinginkan ibuku? Tanyanya, takut melakukan sesuatu yang salah. Ibumu menulis surat ini untukku, jawab Dharma, menunjukkan amplop, dan di sini dia meminta sesuatu yang sangat jelas, agar aku merawatmu jika suatu hari kamu datang kepadaku. Kartika menatap kertas itu, tapi masih tampak tidak yakin. Bagaimana kalau Bapak berubah pikiran nanti? Pertanyaan itu terlalu langsung untuk seseorang yang begitu muda. Sebenarnya, ini adalah pertanyaan dari seseorang yang sudah berkali-kali ditinggalkan. Dharma merasakan dampak ini lebih dari kalimat apapun sebelumnya. Aku tidak akan berubah pikiran, jawabnya tegas, tidak setelah semua ini. Kartika berpikir beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Mereka mulai berjalan di sepanjang jalan. Dharma menjaga langkah pelan, menunggu agar dia berjalan di sampingnya. Dia tidak tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seluruh hidupnya dibangun di sekitar kontrol, tujuan, jadwal, dan rutinitas yang dapat diprediksi. Sekarang dalam 1 jam dia memiliki seorang putri di hadapannya. Dan tidak ada yang lebih penting di dunia saat ini. Mereka berjalan dalam diam sampai ke parkir bawah tanah. Ketika sampai di mobil, Kartika ragu sebelum masuk. Dia melihat sekeliling seolah berada di wilayah yang tidak dikenal. Dharma menyadari ini dan mencoba menenangkannya. Kamu bisa masuk, tidak apa-apa. Dia perlahan duduk, memegang kain dengan barang-barang ibunya di dada, dengan hati-hati memasang sabuk pengaman, mengamati setiap detail interior mobil. Jelas bahwa dia tidak terbiasa dengan semua ini. Kamu lapar? Tanya Dharma, menyalakan mobil. Kartika tidak menjawab lama. Sedikit. Sedikit berarti banyak, Dharma tahu. Anak-anak yang kelaparan tidak belajar mengatakan, aku sangat lapar, mereka belajar meremehkan. Dia menyalakan mobil dan keluar dari parkir, sementara mengemudi, dia memikirkan banyaknya hal yang masih perlu diklarifikasi, bagaimana ibunya meninggal, mengapa surat itu tidak pernah sampai kepadanya, siapa yang menghalangi, siapa yang tahu, dan yang paling penting, mengapa dia harus menghadapi semua ini sendirian. Tapi pertanyaan yang lebih besar berputar di kepalanya, apa yang Kartika pikirkan tentangnya? Dia menatap kota melalui jendela, seolah melihat dunia ini untuk pertama kalinya, ada rasa ingin tahu, tapi juga kehati-hatian. Dia tidak tampak terpesona, tampaknya sedang menilai apakah dia bisa percaya. Kartika, kata Dharma, memecah keheningan, apa yang ibumu katakan tentangku, tentang pria di foto itu? Dia lama menjawab. Dia bilang dia orang baik, bahwa dia tidak tahu tentang hal-hal itu, bahwa jika dia tahu, dia akan ingin membantu. Jawaban itu mengejutkan Dharma dengan cara berbeda, seolah wanita di foto itu mencoba melindunginya bahkan setelah semuanya, tidak menuduh, tidak menyalahkan, hanya menjaga harapan yang sunyi. Dan kamu percaya itu? Tanyanya. Kartika menoleh ke arahnya. Jawabannya sederhana, mencoba. Kalimat itu tinggal di kepala Dharma sebagai tantangan pribadi. Dia tahu tidak ada yang akan cepat, tidak ada yang akan mudah. Seorang anak yang hidup sendirian begitu lama tidak akan langsung percaya, tapi sekarang dia punya arah, dia perlu membuktikan bahwa dia benar-benar ada di sini. Beberapa menit kemudian mereka tiba di kompleks apartemen Dharma. Para satpam membuka gerbang, terbiasa dengan kehadirannya, tapi terkejut melihat anak di kursi penumpang. Kartika mengamati semuanya, merapatkan bahu, seolah mencoba mengambil lebih sedikit ruang. Lift naik dalam diam. Ketika mereka sampai di lantainya, Kartika ragu lagi. Kalau kamu mau duduk sebentar, istirahat, mandi, makan, tidak apa-apa, kata Dharma, tidak perlu takut di sini. Dia mengangguk, tapi tetap waspada, perlahan masuk ke apartemen, mengamati setiap ruangan, seolah mengharapkan aturan ketat. Ini sekarang rumahmu, kata Dharma, selama yang kamu mau. Kartika tidak menjawab, hanya berjalan ke ruang tamu dan berhenti di depan rak di mana ada kotak tua yang tertutup. Dharma langsung mengenalinya,
Itu adalah kotak tempat wanita di foto menyimpan barang-barang pribadinya ketika tinggal bersamanya, dia tidak pernah bisa membuangnya. Kartika menatap kotak itu, lalu menatapnya. Boleh kubuka? Dharma ragu sejenak, tapi menjawab, boleh. Dia membukanya perlahan, di dalamnya ada beberapa gelang yang identik dengan yang dia pakai, potongan-potongan kertas, catatan kecil, sapu tangan, dan foto terlipat. Kartika dengan hati-hati mengambil foto itu adalah foto yang sama dari Liontin, hanya utuh, bagian yang hilang dari foto ibunya ada di sini. Kartika menatap tangannya, pada potongan yang hilang dari ingatannya, dan pada saat itu dia menyadari bahwa dia berdiri di depan setengah lainnya dari cerita yang dia bawa selama bertahun-tahun. Dia mengangkat wajahnya ke Dharma dengan mata berkaca-kaca, tapi tanpa tangisan berlebihan, hanya emosi yang nyata. Jadi semua ini benar. Dharma merasakan beban terangkat dari dadanya. Ya, dan sekarang kita mencari tahu sisanya bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Kartika menghela napas lega. Malam tiba lebih cepat dari yang Dharma harapkan, apartemen yang biasanya sunyi dan teratur sekarang terasa seperti tempat yang sama sekali berbeda, hanya karena kehadiran gadis yang berjalan dengan langkah pendek dan hati-hati. Kartika mengamati semuanya tanpa menyentuh apapun, seolah takut mengganggu suasana. Perilaku ini berbicara lebih banyak tentang hidupnya daripada yang bisa dijelaskan kalimat manapun. Dharma tidak ingin menekannya, tapi juga tidak ingin dia merasa seperti tamu yang tidak nyaman. Dia perlu menunjukkan bahwa dia punya tempat di sini, tempat yang miliknya, bukan pinjaman. Kamu makan sesuatu yang khusus? Tanya Dharma, membuka kulkas lebih untuk mengisi waktu daripada kebutuhan nyata. Kartika mengangkat bahu. Apa saja yang ada? Bagus. Jawaban itu, yang diulangi oleh anak-anak yang belajar untuk tidak memilih agar tidak merepotkan, menyakitkan lebih dari jika dia meminta sesuatu yang mustahil. Dharma mengambil beberapa bahan sederhana, menyiapkan 2 sandwich dan jus, dan meletakkan semuanya di meja. Kartika mengamati dalam diam, dia menyadari bahwa dia menunggu izin. Kamu bisa duduk, katanya, memastikan nadanya ringan, ini untukmu. Dia perlahan mendekat, mengambil sandwich seolah menyentuh sesuatu yang terlalu halus, mengunyah perlahan, merasakan dengan ketenangan yang mengkhianati kelaparan yang nyata, tapi ditekan oleh rasa takut. Dharma duduk di hadapannya dan mencoba menjaga suasana nyaman, tapi kepalanya penuh pertanyaan. Dia butuh jawaban, dia perlu memahami apa yang terjadi pada ibunya sejak dia pergi dari hidupnya, dia perlu tahu siapa lagi yang tahu tentang keberadaan Kartika, siapa yang membaca surat itu, siapa yang menghalanginya sampai kepadanya. Kartika, katanya dengan hati-hati, ibumu tidak pernah berbicara tentangku dengan nama lain, tidak pernah menyebutkan detail tentang pekerjaanku atau di mana aku tinggal. Kartika menggelengkan kepala. Dia selalu bilang bahwa pria di foto itu adalah bagian dari masa lalu, bahwa itu tidak berhasil, bahwa dia membuat keputusan sulit dan tidak bisa kembali. Dharma merasakan rasa sakit yang dibawa kata-kata itu, wanita yang dia cintai dan yang, sekarang dia tahu, adalah seorang ibu tunggal, memilih untuk melindunginya atau menjauhkannya karena alasan yang masih tidak dia ketahui, mungkin karena kebanggaan, mungkin karena takut, mungkin karena percaya bahwa dia benar-benar tidak akan membantunya. Dia perlu mencari tahu apa kebenaran di balik pilihan itu. Dan tidak ada yang pernah mencoba membantu kalian? Tanyanya. Kartika berpikir sebentar. Beberapa orang memberi makanan ketika ibuku sangat lemah, tapi tidak ada yang tinggal. Aku bersamanya sepanjang waktu, dan ketika dia meninggal, orang-orang membiarkan aku tinggal beberapa waktu, sampai mereka tidak bisa lagi. Di suaranya ada kedewasaan yang menyedihkan, kedewasaan dari seseorang yang terlalu dini belajar tentang penolakan. Dharma menjaga postur tegak, tapi di dalam dirinya rasa bersalah hanya tumbuh. Kartika, aku berjanji, dia mulai, tapi dia cepat mengangkat tatapannya. Jangan berjanji apa-apa, katanya dengan nada yang mengejutkannya. Janji itu hal serius, tunggu untuk melihat apakah Bapak benar-benar menginginkan ini. Kalimat itu tidak datang dengan kemarahan, datang dengan kebenaran, kebenaran dari seseorang yang sudah mendengar terlalu banyak janji kosong. Dharma merasakan peringatan ini sebagai tanggung jawab yang lebih besar. Baik, aku menghormati itu, jawabnya, aku akan melakukan segala yang mungkin agar kamu tidak melewati apapun sendirian lagi. Kartika mengangguk,
tapi menjaga ekspresi hati-hati, jelas bahwa dia butuh waktu, dan dia siap memberikannya. Setelah makan, Dharma menunjukkan kamar tamu, ruangan sederhana, tapi bersih, dengan tempat tidur besar, lemari, dan kamar mandi sendiri. Kartika masuk dengan langkah perlahan, tidak menyentuh tempat tidur, tidak membuka laci, tidak memeriksa apapun, hanya berdiri di tengah kamar, mengamati semuanya dengan campuran keterasingan dan ketakutan untuk memiliki. Ini sekarang kamarmu, kata Dharma, kamu bisa tidur, mandi, menyimpan barang-barangmu, kamar ini milikmu. Kartika menatapnya seolah mencoba memahami apakah ini nyata. Aku boleh tidur di tempat tidur? Tanyanya, seolah ini membutuhkan izin khusus. Tentu saja boleh, jawab Dharma, untuk itulah tempat tidur ini ada. Pertanyaan itu membuatnya menghela napas pelan, seorang anak tidak seharusnya menanyakan hal itu, tidak seharusnya takut untuk berbaring di tempat tidur, ini berbicara banyak tentang jenis kehidupan yang telah dia jalani. Kalau kamu mau mandi, handuknya ada di sana, tambah Dharma, dan aku akan ada di dekat sini kalau kamu butuh sesuatu. Kartika mengangguk, dengan hati-hati mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi, perlahan menutup pintu. Dharma mendengar suara air mengalir dan bersandar ke dinding koridor, mencoba menyerap semuanya. Sungguh luar biasa bagaimana seluruh kehidupan bisa berubah dalam beberapa jam, beberapa kata, sebuah foto, sebuah surat yang tidak pernah dia terima. Ketika Kartika keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan pakaian bersih seadanya yang Dharma temukan di keranjang cucian, dia tampak seperti orang yang berbeda, wajahnya masih terlihat lelah, tapi ada lebih banyak keringanan di tatapannya. Semuanya baik? Tanya Dharma. Dia mengangguk. Iya, kamu mau tidur sekarang? Belum, aku mau bicara sedikit lagi. Dia duduk di tempat tidur, dan Dharma bersandar di pintu, menjaga jarak agar dia merasa nyaman. Kartika, aku akan bertanya beberapa hal, kalau kamu tidak mau menjawab, tidak apa-apa, tapi aku perlu memahami beberapa hal, kata Dharma. Dia setuju. Siapa lagi yang tahu tentang surat itu? Apakah ada yang pernah menyentuh barang-barang ibumu? Kartika berpikir beberapa saat. Ada seorang wanita yang tinggal di dekat kami, Tante Yanti, dia membantu ketika ibuku sangat sakit, dia tahu tentang surat itu, kurasa dialah yang memberitahu di mana aku bisa menemukan Bapak, tapi dia tidak yakin, setelah kami harus pergi dari rumah terakhir, aku tidak pernah melihatnya lagi. Ini penting, seseorang tahu tentang keberadaan surat itu tapi tidak menyampaikannya kepadanya, mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena ketidakpedulian, mungkin karena ketakutan. Dharma perlu menemukannya. Kamu tahu di mana wanita itu tinggal? Aku tahu kira-kira jalannya, tapi dia pindah setelah itu, rumahnya ditinggalkan. Dharma mencatat dalam pikiran, ini adalah petunjuk, meski tidak stabil. Dan ayahmu? Ibumu tidak pernah mengatakan bahwa namaku adalah Dharma, tidak pernah menyebut nama Dharma, desak dia. Kartika menggelengkan kepala. Dia tidak pernah menyebut nama apapun, hanya bilang, dia. Ini jelas menunjukkan bahwa ibunya ingin melindunginya dengan cara tertentu. Tidak mengungkapkan nama adalah cara untuk mengakhiri cerita tanpa meninggalkan ujung yang longgar, tapi surat itu menunjukkan bahwa dia tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu hari semuanya akan terjelaskan. Kamu tahu kenapa harus pergi dari rumah terakhir? Tanya Dharma, melangkah dengan hati-hati. Gadis itu diam beberapa detik. Pemilik rumah bilang anak-anak itu pengeluaran, bahwa aku harus pergi ke tempat lain. Aku mencoba bertahan, tapi dia menyuruhku pergi, lalu aku mulai berkeliaran mencari cara untuk bertahan hidup. Dharma merasakan beban besar jatuh menimpanya, kehidupan gadis ini adalah rangkaian penolakan dan improvisasi, dan sekarang dia ada di sini, duduk di tempat tidur tamu di apartemen mahal, tidak tahu apakah bisa mempercayai pria yang dia temukan secara kebetulan, meski kebetulan itu datang dengan namanya tertulis di amplop. Kartika, katanya, mencoba menjaga suaranya tetap tegas, aku belum tahu semuanya, tidak tahu bagaimana semua ini terjadi, tidak tahu apa yang dialami ibumu setelah aku pergi dari hidupnya, tapi aku tahu satu hal, kamu tidak akan melewati ini sendirian lagi. Dia menarik napas dalam. Kita lihat saja, katanya dengan ketulusan khas seseorang yang tidak menjanjikan harapan, itu adalah kalimat yang seimbang, tapi Dharma menyadari bahwa dia sudah membawa sedikit lebih banyak harapan dari sebelumnya. Kamu mau tidur? Tanya Dharma.
Sebentar lagi. Dia berbaring di tempat tidur, memeluk kain berisi barang-barang ibunya. Dharma mematikan lampu, hanya menyisakan lampu koridor menyala, pintu dibiarkan sedikit terbuka. Kartika perlahan menutup matanya, seperti seseorang yang terbiasa tidur tanpa keamanan, tanpa bantal, tanpa jaminan. Dharma menyadari bahwa dia tidak tidur nyenyak, setiap suara membuat tubuhnya tersentak. Ini adalah refleks dari lingkungan tidak stabil tempat dia hidup. Setelah beberapa menit, gerakannya berkurang, dia akhirnya tertidur. Dharma dengan hati-hati menutup pintu dan pergi ke ruang tamu, duduk di sofa dan membuka surat itu lagi, membaca setiap baris kali ini dengan lebih tenang, mencari petunjuk yang bisa menunjukkan apa yang terjadi di masa lalu. Ada penyebutan kesulitan keuangan, perubahan mendadak, keputusan yang diambil karena kebutuhan bukan pilihan, ada juga kalimat yang menarik perhatian. Aku tidak ingin mengikatmu pada sesuatu yang tidak kamu minta, tapi mungkin aku salah. Dia membaca ulang beberapa kali, rasa sakit wanita itu ada di sana, tertulis dengan jelas, dan entah mengapa dia percaya bahwa meninggalkan semua di belakang adalah hal yang benar. Dharma merasakan rasa bersalah tumbuh, bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena apa yang tidak pernah dia ketahui. Namun ini tidak mengubah fakta bahwa sekarang dia memiliki tanggung jawab nyata. Dia perlu merekonstruksi cerita ini, perlu memahami mengapa wanita ini menghilang dari hidupnya dan mengapa tidak pernah kembali. Keesokan paginya, kebangkitan Dharma berbeda. Dia bangun sebelum alarm, langsung teringat bahwa ada anak yang tidur di kamar sebelah. Dia menghampiri pintu dan melihat dia masih beristirahat, tubuhnya lebih rileks dari semalam, yang berarti untuk pertama kalinya dalam waktu lama dia memiliki lingkungan yang minimal aman untuk tidur. Ketika Kartika bangun, dia menemukan Dharma duduk di meja dengan sarapan sederhana yang sudah disiapkan. Dia mendekat dengan hati-hati, tidak tahu apakah kebaikan ini akan berulang setiap hari atau hanya keramahan sesaat. Tidur nyenyak? Tanyanya. Dia mengangguk sedikit. Lumayan, tapi tidur. Itu adalah jawabannya agar tidak menunjukkan kerentanan, tapi Dharma mengerti apa artinya, ya, lebih baik dari biasanya. Hari ini, kata Dharma, aku ingin membawamu ke suatu tempat, kamu bisa bilang apakah kamu mengenalnya atau tidak, mungkin seseorang dari sana bisa membantu kita mengumpulkan cerita lengkap. Kartika meletakkan roti di piring, tapi menatapnya sebelum menggigit bagian pertama. Tempat apa? Di mana kamu tinggal dulu? Di mana wanita itu? Tante Yanti, mungkin ada seseorang yang masih di sana dan bisa membantu kita. Kartika menarik napas dalam. Itu jauh. Aku punya waktu, jawab Dharma. Dia mengamatinya dengan seksama. Baiklah, aku akan menunjukkan jalan. Dan di sana, di momen sederhana itu, Dharma menyadari bahwa dia mulai mempercayainya, tidak sepenuhnya, tidak dengan naif, tapi cukup untuk membiarkannya masuk ke dunianya, dan ini akan menjadi langkah pertama untuk mengungkap seluruh kebenaran. Perjalanan ke tempat Kartika tinggal dulu tidak mudah, dia tidak punya alamat, hanya penanda, jalan dekat pom bensin tua, rumah biru yang catnya sudah mengelupas, tikungan tempat bus-bus berisik, tanjakan yang melelahkan. Ini adalah koordinat yang hanya bisa ditafsirkan oleh seseorang yang pernah tinggal di sana. Dharma, mengendarai mobil mahal, sangat mencolok di tengah pemandangan saat mereka mendekati kawasan yang semakin sederhana. Kartika mengamati semuanya melalui jendela, tegang seolah kembali ke wilayah yang tidak pernah ingin dia injak lagi, tapi yang membawa jawaban yang Dharma butuhkan. Kawasan itu penuh dengan bangunan seadanya, dinding retak, dan tiang dengan kabel terbuka. Panasnya terasa lebih kuat di sini, dan angin tidak sampai. Kartika menyentuh kain yang dia pegang sejak kemarin, seolah membutuhkan jangkar kecil itu untuk tetap tenang. Kita sudah dekat? Tanya Dharma, menyadari bahwa dia bernapas lebih cepat. Hampir, jawab Kartika, tidak mengalihkan pandangan dari jalanan, belok di sana, di jalan sempit itu. Dharma berbelok ke gang yang ditunjuk, mobil hampir tidak muat di antara rumah-rumah. Beberapa orang keluar dari pintu untuk melihat siapa yang berani masuk dengan mobil mewah ke tempat ini. Tatapan mereka waspada, tidak percaya, beberapa bermusuhan. Kartika meringkuk di kursinya. Mereka melihat kita, bisiknya. Aku tahu, jawab Dharma, tapi kamu bersamaku, tidak akan terjadi apa-apa. Dia tidak menjawab, tapi diamnya mengatakan bahwa dia hanya percaya sebagian, dia tidak bisa menyalahkannya.
Kartika menunjuk sebuah rumah dengan pagar hijau yang catnya mengelupas. Di sana. Dharma parkir beberapa meter di depan. Rumah itu kecil, dengan dinding tidak rata dan jendela pecah. Di pagar ada bekas karat dan gembok tua. Kartika keluar dari mobil perlahan, seolah menginjak wilayah di mana dia tidak boleh terlihat mengganggu. Dia melihat sekeliling, mengenali beberapa wajah, tapi menjaga kepala tetap tertunduk, tanda seseorang yang belajar untuk tidak menarik perhatian di tempat berbahaya. Dharma mengikutinya, dia merasakan tatapan menekan mereka berdua, tapi mengabaikannya. Fokusnya adalah memahami cerita. "Ini rumah Tante Yanti?" tanyanya. "Ya," Kartika mengkonfirmasi, "tapi dia tidak tinggal di sini lagi, rumah ditutup setelah ibu meninggal." Kartika menyentuh gembok. "Dia menyimpan beberapa barang ibuku di sini sebelum kami harus pergi, tapi aku tidak tahu apakah masih ada." Dharma melihat melalui celah pagar, halaman ditumbuhi rumput dengan barang-barang tua berserakan berantakan, sulit untuk mengetahui apakah masih ada sesuatu yang berguna di sana. "Kamu tahu kemana dia mungkin pergi?" tanya Dharma. "Tidak, setelah kami pergi dari sini, aku tidak pernah melihatnya lagi, rumah tetap seperti ini." Dharma perlu membuka pagar, dia melihat Kartika. "Kamu tahu cara masuk?" Kartika diam, lalu menghela napas. Dari samping. Dia berjalan ke sisi rumah di mana ada lorong sempit, hampir tidak terlihat, di antara dua dinding miring. Ini adalah jenis pintu masuk yang hanya diketahui penduduk lokal. Dharma mengikutinya dengan susah payah, berjalan miring agar tidak merobek ke mejanya. "Di sini," katanya, menunjuk bagian dinding yang rusak, "bisa masuk dari sini." Dharma membantunya naik lebih dulu. Gadis itu dengan mudah masuk melalui lubang, dia harus sedikit memaksa, tapi berhasil. Di dalam halaman, bau jamur dan barang-barang tua sangat kuat, matahari tidak mencapai tempat ini dengan baik, membuat semuanya lebih lembab dan gelap. "Tante Yanti menyimpan kotak di sini," kata Kartika, "tapi aku tidak tahu di mana." Gadis itu mulai berjalan di halaman dengan langkah hati-hati, seolah berjalan di wilayah kenangan. Dharma mengamatinya, seperti melihat seseorang menghidupkan kembali seluruh kehidupan dalam ruang beberapa meter. Kartika berhenti di dekat tumpukan barang yang ditutupi plastik tua. "Mungkin di sini." Dharma mengangkat plastik, di bawahnya ada ember, sisa-sisa furnitur, dan kotak kardus. Dia mulai memindahkannya dengan hati-hati agar tidak melukai gadis itu dengan paku atau pecahan tersembunyi, sampai dia menemukan kotak kayu, tua tapi utuh. Kartika menarik napas dalam ketika melihatnya. "Ini dia." Suaranya bukan penuh antusiasme, tapi pengenalan. Dharma meletakkan kotak di atas meja improvisasi dari batu bata dan membukanya. Di dalamnya ada sedikit barang, sapu tangan, sepasang anting sederhana, kemeja terlipat, dan amplop kosong. "Dari kotak inilah Tante Yanti mengeluarkan barang-barang ibuku," kata Kartika. "Suratnya ada di kaleng, tapi dia menyimpan sisanya di sini." Dharma mempelajari setiap benda, sapu tangan putih dengan detail bordir terasa familiar. Dia ingat wanita di foto mengenakan yang serupa bertahun-tahun lalu, kemejanya kecil, di beberapa tempat dijahit tangan, mungkin salah satu barang yang dibuat ibunya untuknya ketika masih bisa menjahit. Amplop kosong menarik perhatian, ada bekas seolah pernah basah di masa lalu. "Amplop ini," kata Dharma, "terlihat tua, mungkin ini yang membawa surat." Tante Yanti pernah bilang, Kartika berpikir keras, bahwa ibuku menulis sesuatu penting dan menyimpannya, tapi tidak bisa mengirimkannya. Kurasa ini dia. Dharma mempelajari amplop, tidak ada pengirim, tidak ada tanggal, tidak ada apa-apa, tapi di sudut bawah ada bekas tinta biru, seolah sesuatu terhapus. Ini berarti memang ibunya pernah mencoba mengirimkan ini suatu ketika, tapi tidak berhasil, mungkin karena kurang keberanian, mungkin karena kurang sarana, mungkin seseorang menghalangi. "Kartika," kata Dharma, mencoba mengorganisir apa yang dia temukan. "Ibumu tinggal bersamaku sebelum kamu lahir, tapi ketika dia pergi, aku tidak tahu alasannya dan tidak pernah menerima surat ini. Surat ini menjelaskan apa yang terjadi." "Ibuku," kata Kartika, memainkan tangannya, bilang bahwa seseorang memberitahunya bahwa Bapak tidak mau tahu tentang dia lagi, bahwa Bapak punya kehidupan lain, bahwa dia adalah masalah bagi Bapak. Jantung Dharma berdetak lebih cepat. "Siapa yang bilang begitu?" Kartika menghindari menjawab.
Aku tidak tahu namanya, tapi dia selalu bilang tidak mau mengganggu hidup Bapak, bahwa ceritanya berakhir di sana. Rasa sakit bercampur dengan kemarahan menusuk Dharma, seseorang telah memutuskan untuknya, seseorang telah mendorong pergi wanita yang dia cintai berdasarkan kebohongan, seseorang telah mencampuri takdir 3 kehidupan. Kartika, ini sangat serius, kata Dharma, apa kamu ingat seperti apa orang itu? Dia memaksakan ingatannya. Tinggi, rambutnya diikat, terlihat seperti wanita kaya. Tante Yanti bilang dia pernah datang ke rumah suatu kali. Dharma merasakan perutnya mengencang. Ini bisa jadi seseorang yang terkait dengan perusahaan, seseorang yang tidak ingin dia terlibat dalam sesuatu di luar rencana, seseorang yang berpikir sedang menyelesaikan masalah, kebenaran menjadi lebih rumit dan berbahaya. Aku akan mencari tahu siapa itu, kata Dharma dengan tegas, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kartika mengamati wajahnya. Dan apa yang akan Bapak lakukan ketika tahu? Melakukan yang benar, jawabnya, apa yang seharusnya dilakukan bertahun-tahun lalu. Kartika menarik napas dalam. Ibuku, dia selalu bilang tidak pernah ingin menyalahkan Bapak, dia hanya berpikir Bapak memilih kehidupan lain, makanya dia memutuskan untuk pergi sendiri. Kata sendiri lebih berat dari semua kata lain di halaman terbengkalai ini. Dharma merasakan pukulan langsung di dadanya. Dia tidak seharusnya melewati itu, katanya hampir berbisik. Aku juga berpikir begitu, jawab Kartika dengan kesederhanaan yang menghancurkan dari seorang anak yang mengenal rasa sakit tapi menerima kenyataan. Dharma menghabiskan beberapa menit dalam diam, menyerap semuanya, lalu menutup kotak. Kita bawa ini, katanya, ini milikmu, dan sekarang juga milikku. Kartika setuju, tapi tidak menyentuh kotak. Bapak saja yang bawa, aku takut menjatuhkannya. Dia mengambilnya. Ayo. Ketika mereka kembali ke mobil, tatapan tetap bermusuhan, tapi Dharma tidak lagi mempedulikannya, satu-satunya yang penting ada di sana, berjalan di sampingnya, memegang kain dengan gelang ibunya dan mencoba membangun kembali kehidupan dari sisa-sisa kenangan. Di dalam mobil Kartika terus mengamati jalanan melalui jendela. Dharma, katanya, untuk pertama kalinya memanggilnya dengan nama. Kalau ibuku ingin Bapak menemukanku, kenapa dia tidak datang lebih dulu? Dharma diam beberapa detik. Mungkin dia takut, jawabnya, mungkin dia pikir tidak akan diterima dengan baik. Kartika menatap tangannya. Tapi dia akan diterima. Dharma menarik napas dalam. Ya, tanpa keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan itu dengan lantang dengan keyakinan penuh, dan Kartika percaya, dia bisa melihatnya dari rileksnya bahu gadis itu sedikit. Bapak pikir, dia melanjutkan, ibuku benar-benar mencintai Bapak? Aku tidak berpikir, aku tahu, jawab Dharma, dia menunjukkannya di surat dan menunjukkannya ketika menyimpan barang-barangnya dan ketika mengajarimu Nina Bobo itu. Kartika tersenyum untuk pertama kalinya, senyum kecil, malu-malu, hampir tidak terlihat, tapi itu adalah senyuman. Nina Bobonya bagus, katanya, dia menyanyikannya setiap malam. Aku tahu, jawab Dharma, karena aku yang mengajarinya. Kartika menatapnya dalam diam, menyerap informasi. Jadi aku tidur dengan lagu yang milik Bapak. Milik kita, jawab Dharma. Mobil terus melaju, tapi sesuatu yang penting terjadi di sana. Kartika mulai memahami bahwa ceritanya tidak hanya terbuat dari kehilangan, ada akar, ikatan, cerita bersama yang tidak pernah dia ketahui, dan untuk pertama kalinya dia tampak siap untuk mengetahuinya. Dharma, katanya setelah beberapa menit, kalau ibuku bisa mengirim suratnya, aku akan tahu tentang Bapak lebih awal. Ya, jawabnya tanpa ragu. Dia menundukkan wajahnya. Jadi itu akan menjadi 9 tahun yang berbeda. Ya, jawab Dharma, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa sekarang aku di sini dan tidak akan pergi. Kartika menarik napas dalam. Kalau begitu, baiklah. Kalimat sederhana itu membawa penerimaan yang Dharma tahu tidak akan datang secepat ini, tapi datang dan itu nyata. Sisa perjalanan ke kompleks apartemen sunyi, tapi tidak tegang, itu adalah kesunyian yang merenung, syarat dengan pikiran baru, kenangan yang membutuhkan ruang, dan cerita yang membutuhkan penyelesaian. Ketika mereka tiba di rumah, Dharma meletakkan kotak di meja ruang tamu,
Kartika menatapnya dengan ekspresi yang sama seperti seseorang yang melihat sesuatu yang berharga, tapi juga terlalu rapuh untuk disentuh. Dharma, katanya, masih ada satu hal yang kurang. Apa? Ibuku bilang ketika aku menemukan Bapak, aku harus menunjukkan semuanya, benar-benar semuanya. Dan apa yang kurang? Kartika memasukkan tangannya ke dalam kain yang dia bawa dan mengeluarkan benda kecil yang dibungkus kain. Dharma mengamati dengan penasaran, dia membuka kain itu adalah potongan foto, bagian yang robek dari foto asli, bagian dengan wajah wanita itu, setengah yang hilang, setengah yang melengkapi cerita. Kartika meletakkan foto di meja di samping foto utuh yang ada di kotak, dua bagian cocok sempurna satu sama lain. Kartika menatap Dharma dengan mata berkaca-kaca, tapi tanpa tangisan berlebihan. Sekarang yang kurang sudah lengkap selamanya. Dharma merasakan beban simbolis dari gerakan ini, seluruh hidupnya memiliki lubang di tempat itu. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun semuanya lengkap. Kartika perlahan mendekat. Dan sekarang kita bisa memulai sisanya, katanya. Itu adalah kalimat paling dewasa yang pernah dia ucapkan, dan Dharma tahu, dia benar, sisanya dimulai sekarang. Di hari-hari berikutnya, rutinitas Dharma berubah total. Sebelumnya waktunya ditandai dengan rapat, kewajiban, panggilan telepon, dan jadwal yang padat. Sekarang dia bangun dan hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa apakah Kartika baik-baik saja. Awalnya dia menganggap perhatian itu aneh, bangun terlalu pagi seolah takut melewatkan sesuatu yang penting, mengamati setiap gerakannya dengan hati-hati, mencoba memahami apakah ini sementara atau permanen. Dharma menyadari ketidakyakinan itu, tapi tidak menekan. Dia memberi ruang, memberitahu bahwa dia adalah bagian dari rumah ini, meskipun dia belum sepenuhnya percaya. Pada hari Senin Dharma membuat keputusan, dia perlu menyelidiki masa lalu secara resmi, perlu menemukan siapa yang mendorong Ibu Kartika pergi darinya, perlu tahu siapa yang berbohong, siapa yang menciptakan narasi yang menghancurkan 3 kehidupan. Surat itu meninggalkan petunjuk, tapi tidak mengungkapkan semuanya, dan ada satu kalimat yang sangat mengganggunya. Keputusan dibuat untukku. Ini berarti intervensi langsung, dan dia perlu mencari tahu siapa yang ada di baliknya. Kartika bangun dan menemukan Dharma duduk di meja dengan folder terbuka, dokumen lama, foto-foto, potongan koran. Dia mencari petunjuk di masa lalunya sendiri, sesuatu yang bisa menghubungkannya dengan wanita di foto lebih jelas. Bapak sedang mencari sesuatu? Tanya Kartika dengan suara pelan, masih terbiasa untuk tidak menyela siapapun. Ya, kata Dharma, mencoba memahami siapa yang menyingkirkan ibumu dari hidupku. Kartika perlahan mendekat dan duduk di meja, bersandar pada kain yang dia bawa sejak hari pertama. Tante Yanti bilang ada seorang wanita yang datang ke sana suatu kali, katanya, mencoba membantu. Dia bilang ibuku banyak menangis setelah itu. Apa dia menggambarkan wanita itu, selain bilang dia kaya? Tanya Dharma. Kartika berpikir sebentar. Dia bilang rambutnya diikat, selalu rapi, terlihat seperti orang kantoran, dan memakai parfum yang kuat. Dharma menutup matanya, ini menggambarkan banyak orang di sekitarnya saat itu, tapi ada satu orang khususnya yang dia takut untuk dikenali, seseorang yang selalu mencampuri kehidupan profesional dan pribadinya dengan dalih melindungi citra perusahaan, direktur eksekutif saat itu, Erlina. Dia bekerja di sampingnya selama bertahun-tahun, mengurus bagian strategis. Tapi terlalu ikut campur, banyak keputusan diambil olehnya tanpa sepengetahuannya. Dia adalah tipe orang yang berpikir tahu apa yang terbaik untuk semua orang. Kartika, kata Dharma dengan hati-hati, apa kamu ingat apakah Tante Yanti menyebut nama wanita itu? Kartika menggelengkan kepala. Tidak, dia hanya bilang dia terlihat seperti orang yang memerintah segalanya. Dharma menarik napas dalam, Erlina selalu memerintah segalanya. Kartika, aku perlu mengkonfirmasi sesuatu, katanya, tapi pertama aku mau bertanya, apa kamu mempercayaiku? Kartika menatapnya beberapa detik, menilai pertanyaan itu, seolah beratnya jauh lebih besar dari yang terlihat. Mulai, jawabnya akhirnya, itu adalah jawaban paling jujur yang bisa dia berikan. Aku perlu keluar hari ini untuk menyelesaikan beberapa hal, kata Dharma, kamu bisa ikut denganku atau bisa tinggal di sini, mana yang kamu mau? Kartika diam, dia terbagi, ketakutan dan keinginan untuk menemani berbenturan, sampai dia berkata,
Aku ikut, aku tidak mau sendirian. Itu adalah pertama kalinya dia meminta sesuatu secara langsung. Kalau begitu ayo, kata Dharma, tapi kamu tetap di sampingku sepanjang waktu. Kartika mengangguk. Tak lama kemudian mereka berada di mobil, menyeberangi kota menuju perusahaan Dharma. Gedung kaca tampak lebih mengesankan sekarang dengan Kartika di sampingnya. Dia mengamati semuanya dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Orang-orang penting berlalu dengan tergesa-gesa, ruang kaca menunjukkan rapat-rapat, dan resepsionis penuh dengan orang-orang berpakaian formal. Ketika mereka masuk, beberapa karyawan melirik diam-diam, mencoba memahami siapa gadis bersamanya. Dharma tidak menjelaskan apapun, hanya berjalan langsung ke kantornya. Saat masuk Kartika terkesan, ruangan itu luas, dengan meja besar, jendela raksasa, dan lukisan di dinding. Ini kehidupan Bapak, tanya Kartika. Sebagian, jawab Dharma, dan dari sini aku perlu memulai. Dia meminta Kartika duduk di sofa sementara dia melakukan panggilan. Erlina Wulandari, katanya di telepon dengan nada tegas, datang ke kantor saya sekarang, urusan mendesak. Kartika merasakan atmosfer berubah, Dharma lebih serius, lebih keras, lebih tegang, dia mencengkeram kain di tangannya dengan erat, tahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Beberapa menit kemudian pintu terbuka, Erlina masuk dengan tampilan kekuasaan khasnya, tinggi, kaku, rambut selalu diikat dalam sanggul sempurna, pakaian elegan dan postur tegak. Dia berhenti ketika melihat Kartika, menatapnya dari atas ke bawah, menganalisisnya dengan tatapan kalkulatif yang sama yang dia gunakan untuk semuanya, lalu berbalik ke Dharma. Siapa gadis ini, Pak Dharma? Tanyanya, mencoba tampak netral, tapi mengkhianati kejengkelan. Duduk, kata Dharma, posturnya membuat Erlina mematuhi, meski enggan, dia menyilangkan kaki dan meletakkan tas di pangkuan. Apa yang terjadi? Tanyanya. Dharma membuka laci dan meletakkan surat di meja. Anda mengenali tulisan tangan ini. Erlina mendekat untuk melihat, ketika melihat namanya di amplop, matanya menyipit, dia langsung mengenalinya, tapi mencoba menyembunyikan. Sepertinya familiar, katanya dengan hati-hati. Ini dari Laras, kata Dharma, mengamati reaksinya. Erlina membeku sedetik, itu cepat, tapi Dharma menyadarinya, Kartika juga menyadarinya. Saya tidak melihat wanita itu bertahun-tahun, kata Erlina, mencoba merebut kembali kendali. Ya, jawab Dharma, tapi Anda mengunjunginya, pergi ke rumahnya, ketika dia hamil. Erlina membelalakan matanya, tapi dengan cepat memulihkan ekspresi netral. Ini tidak masuk akal. Jangan berbohong padaku, kata Dharma dengan kekerasan yang tidak biasa dia dengar, aku tahu Anda pergi, deskripsinya cocok dengan Anda, dan dia sangat mengingat Anda. Kartika mengamati percakapan tanpa mengalihkan pandangan, Erlina menatap gadis itu dan memahami semuanya. Dharma, Anda tidak bisa mempercayai ini, katanya, mencoba mengubah situasi. Gadis ini putriku, potong Dharma. Keheningan yang terbentuk sangat berat, Erlina menarik napas dalam, mencoba menjaga ketenangan. Pak Dharma, Anda harus mengerti bahwa saat itu saya melakukan apa yang terbaik untuk Anda dan untuk perusahaan. Wanita itu akan menyakiti Anda, akan menghancurkan karir Anda akan memimpin direksi, hubungan dengan seseorang yang tidak stabil, tanpa struktur, dengan masa lalu yang rumit. Dia membuat gerakan samar, bukan citra yang baik. Kartika mengepalkan tangannya, Dharma merasakan darahnya mendidih. Dan Anda memutuskan untukku, katanya, Anda mendorong pergi wanita yang saya cintai, Anda merampas kesempatannya untuk memberitahu saya kebenaran. Erlina tidak menjawab. Anda mengancamnya, tanya Dharma. Saya hanya mengatakan kebenaran, jawab Erlina, bahwa Anda memiliki kehidupan yang terstruktur, bahwa keluarga Anda tidak akan menerima, bahwa karir Anda akan terancam, dan bahwa dia tidak boleh merusaknya. Dan dia percaya, kata Dharma. Itu benar, desak Erlina, Anda tidak bisa meletakkan masa depan Anda di tangan seorang wanita yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Kartika mengangkat kepalanya. Dia punya aku, katanya dengan tegas. Erlina berbalik ke arahnya dengan tatapan meremehkan. Nak, kamu tidak mengerti dunia ini. Dharma berdiri begitu cepat hingga kursi menghantam dinding. Dia mengerti lebih banyak dari yang pernah kamu pahami, kata Dharma, dan kamu,
Kamu menghancurkan kehidupan, kamu mencampuri urusan yang bukan urusanmu. Erlina akhirnya menunjukkan ketakutan, dia tidak pernah melihat Dharma seperti ini. Saya melakukan apa yang saya pikir terbaik, katanya, mencoba mundur. Dan menghancurkan semuanya, jawabnya. Kartika perlahan mendekat dan berdiri di samping Dharma. Erlina melihat pemandangan itu dan menyadari bahwa dia telah kehilangan semua kendali. Pak Dharma, ini akan menyakiti Anda, dia mencoba berargumen. Gadis ini adalah putriku, ulang Dharma. Erlina terdiam. Anda dipecat, kata Dharma, pergi sekarang dan jangan pernah mendekati saya atau dia lagi. Erlina membuka mulut untuk memprotes, tapi mengurungkan niatnya ketika melihat tatapannya. Dia berdiri, mengambil tasnya, dan keluar tanpa mengatakan apa-apa lagi. Pintu tertutup dengan keras. Kartika berdiri beberapa detik, bernapas dalam-dalam, kemudian dia berkata, dia jahat kepada ibuku. Ya, jawab Dharma tanpa melembutkan. Ibuku takut padanya, kata Kartika. Tante Yanti bilang wanita itu terlihat seperti orang yang memerintah segalanya. Dia tidak memerintah lagi, kata Dharma, tidak dalam hidupku, tidak dalam hidupmu. Kartika mengangguk, tapi ekspresinya serius, dia butuh beberapa detik untuk menyerap semuanya. Dharma berjongkok di depannya persis seperti di hari pertama. Kartika, katanya, menatap matanya, semua ini bukan salah ibumu, dia ingin menemukanku, dia mencoba, tapi seseorang menghalangi, dan kamu tidak seharusnya menanggung semua ini sendirian. Kartika menarik napas dalam dan untuk pertama kalinya meletakkan tangannya di bahu Dharma, gerakan kecil, tapi mengatakan segalanya. Aku tidak sendirian lagi, katanya. Dharma tersenyum. Tidak akan pernah lagi. Mereka keluar dari perusahaan bersama, para karyawan mengamati dengan diam-diam, beberapa terkejut, yang lain bingung, tapi Dharma tidak peduli, dia berjalan dengan putrinya di sampingnya, seperti yang seharusnya terjadi bertahun-tahun lalu. Di dalam mobil Kartika akhirnya rileks. Dharma, katanya, memainkan gelang anyaman ibunya, sekarang setelah Bapak tahu semuanya, apa yang kita lakukan? Dia menatapnya. Kita memulai kehidupan baru, jawabnya, yang seharusnya dimulai 9 tahun lalu. Kartika tersenyum, senyum besar dan nyata, yang pertama benar-benar bebas. Itu yang ingin kulihat, katanya. Kamu akan melihatnya, jawab Dharma. Dan pada saat itu, tanpa membutuhkan kata-kata besar, mereka berdua memahami bahwa masa lalu akhirnya terselesaikan dan masa depan dimulai di sana. Malam itu berbeda dari sebelumnya, tidak ada lagi pertanyaan tertutup, tidak ada lagi perasaan bahwa sesuatu masih tersembunyi. Untuk pertama kalinya sejak Kartika masuk ke dalam hidupnya, Dharma merasa bahwa masa lalu akhirnya memiliki nama, wajah, dan penanggung jawab. Rasa sakitnya tidak berkurang, tapi sekarang memiliki arah, memiliki penjelasan, dan yang paling penting, memiliki titik. Keheningan yang menggantung selama bertahun-tahun akhirnya runtuh, dan yang tersisa adalah kebenaran, kebenaran yang sulit, tapi diperlukan. Kartika duduk di sofa, dibungkus selimut yang Dharma tinggalkan untuknya, dia mendekat dan menyadari sesuatu yang berbeda di tatapannya. Ini bukan ketakutan, ini bukan ketidakpercayaan, ini adalah ketenangan, ketenangan yang datang dari fakta sederhana bahwa dia tidak perlu lagi berlari, bersembunyi, atau bersiap untuk yang terburuk, dia punya tempat, dia punya seseorang. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Ya, jawabnya, hari ini banyak yang terjadi, tapi baik. Dharma duduk di sampingnya. Mulai sekarang semuanya akan berbeda. Kartika menatapnya, menilai kalimat itu, bukan seperti seseorang yang menunggu janji kosong, tapi seperti seseorang yang telah belajar mengidentifikasi ketulusan. Aku tahu, katanya. Dan itu benar, tidak ada lagi penghalang di antara mereka berdua. Kamu tahu, ibuku bilang suatu hari aku akan menemukan seseorang yang mau tinggal, kata Kartika, tapi aku tidak membayangkan itu akan menjadi bapak. Dharma merasakan tenggorokannya tercekat. Aku seharusnya datang lebih awal, Kartika, tapi aku di sini sekarang dan akan ada besok dan lusa dan setiap hari. Dia tersenyum, senyum kecil yang nyata, yang jarang muncul, tapi sekarang tampak lebih nyaman di wajahnya. Itu bagus, jawabnya, karena aku tidak mau pergi lagi. Dharma dengan hati-hati melingkarkan lengannya di sekitarnya,
menghormati ruangnya, tapi memberitahu bahwa dia tidak perlu mengkerut untuk muat di sana. Dia perlahan mendekat, menyandarkan kepalanya di bahunya. Aku tidak tahu rasanya punya ayah, kata Kartika dengan bisikan pelan, tapi aku bisa belajar, kalau Bapak punya kesabaran. Dharma menutup matanya sejenak. Aku punya 9 tahun keterlambatan untuk dikompensasi, jawabnya, kesabaran adalah apa yang paling kumiliki sekarang. Kartika menarik napas dalam. Kalau begitu, mari kita mulai. Dharma tersenyum. Mari. Dan begitulah cerita yang sebelumnya ditandai oleh rahasia, pelarian, dan keheningan, menemukan tempatnya. Ini bukan akhir yang sempurna, tapi ini adalah awal dari sesuatu yang nyata, dan bagi mereka ini lebih dari cukup. Berminggu-minggu berlalu, Kartika secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan baru. Dharma mendaftarkannya di sekolah swasta kecil di mana dia bisa belajar tanpa tekanan. Hari-hari pertama sulit, dia tidak terbiasa dengan struktur, aturan, bergaul dengan anak-anak lain yang tidak pernah menjalani apa yang dia lalui. Tapi perlahan dia mulai menemukan tempatnya. Para guru memperhatikan bahwa Kartika cerdas, pengamat, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk memecahkan masalah. Ini adalah keterampilan yang diperoleh di jalanan, tapi yang berguna di kelas. Dia belajar dengan cepat, meskipun kadang menutup diri ketika anak-anak lain bertanya tentang masa lalunya. Suatu hari Dharma menerima telepon dari sekolah. Kepala sekolah meminta pertemuan. Ketika dia tiba, Kartika duduk di ruang tunggu dengan kepala tertunduk. Apa yang terjadi? Tanya Dharma, khawatir. Kepala sekolah menghela napas. Kartika memukul teman sekelasnya hari ini. Dharma berbalik ke Kartika, terkejut, dia menghindari tatapannya. Kartika, ini benar? Dia mengangguk perlahan. Kenapa kamu melakukannya? Tanyanya, mencoba tetap tenang. Kartika diam beberapa detik, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dia bilang ibuku bukan siapa-siapa, bahwa dia meninggalkanku karena aku jahat. Dia bilang aku tidak layak ada di sini. Hati Dharma termas, dia mengerti. Kartika membela satu-satunya kenangan yang dia miliki, kenangan tentang ibu yang mencintainya meskipun semua kesulitan. Dia berbalik ke kepala sekolah. Saya mengerti bahwa kekerasan tidak dapat diterima, tapi saya ingin tahu, apakah ada tindakan yang diambil terhadap anak yang menghinanya. Kepala sekolah ragu. Kami akan berbicara dengannya juga. Itu tidak cukup, kata Dharma dengan tegas. Putriku membela kenangan ibunya, dia tidak memulai, dia merespons penghinaan. Kepala sekolah mengangguk, memahami keseriusannya. Kami akan mengambil tindakan. Di mobil dalam perjalanan pulang Dharma menatap Kartika. Aku mengerti kenapa kamu melakukannya, katanya, tapi memukul tidak menyelesaikan masalah, itu memperumitnya. Kartika menatap ke jendela. Lalu apa yang harus kulakukan? Diam saja mendengarkan? Tidak, jawab Dharma, kamu bilang ke guru, kamu bilang ke aku, kamu menggunakan kata-kata lebih kuat dari tinju, Kartika, percayalah. Dia berbalik kepadanya masih dengan kemarahan di wajahnya. Tapi kata-kata tidak menghentikan orang dari menyakiti. Kadang tidak, akui Dharma, tapi kata-kata menunjukkan siapa dirimu dan menunjukkan bahwa kamu lebih kuat dari mereka yang mencoba merendahkanmu. Kartika merenungkan ini. Ibuku mengatakan sesuatu yang mirip, katanya lebih pelan, dia bilang orang bisa mengambil banyak hal, tapi tidak bisa mengambil siapa diri kita di dalam. Dharma tersenyum sedih. Ibumu bijaksana. Dia memang, setuju Kartika? Mereka tiba di rumah dalam diam, tapi Dharma tahu sesuatu telah berubah. Kartika mulai mempercayainya bukan hanya sebagai sosok yang berbagi darah, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli pada kesejahteraannya. Malam itu, saat mereka makan malam bersama, Kartika memecah keheningan. Pak Dharma, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Bapak benar-benar mencintai ibuku. Pertanyaan itu mengejutkannya, tapi dia tidak ragu. Sangat mencintai. Dia istimewa, cerdas, kuat, baik hati. Ketika dia pergi, aku tidak mengerti kenapa. Itu menyakitiku bertahun-tahun, tapi sekarang aku tahu itu bukan pilihannya. Dia diberitahu bahwa aku tidak menginginkannya, dan dia percaya karena takut menjadi beban. Kartika mendengarkan dengan seksama. Dia mengatakan hal yang sama, bahwa dia tidak mau menjadi beban.
Tapi dia tidak akan pernah menjadi beban, kata Dharma dengan tegas, tidak pernah. Kartika menatap piringnya. Kurasa dia tidak percaya itu, kurasa dia pikir dia tidak cukup baik. Dharma mengulurkan tangannya melintasi meja dan dengan lembut mengambil tangan Kartika. Dia lebih dari cukup, dan kamu juga, jangan pernah meragukan itu. Kartika membalas genggaman tangannya, gerakan kecil tapi penuh makna. Bulan-bulan berlalu, kehidupan secara bertahap menemukan ritmenya, Kartika berkembang di sekolah, dia berteman dengan hati-hati, selektif, tapi berteman, dia mulai lebih sering tersenyum, tertawa, berperilaku seperti anak perempuan berusia 9 tahun yang memang dia. Dharma juga membuat perubahan dalam hidupnya, dia mengurangi jam kerja, mendelegasikan lebih banyak, menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, dia ingin hadir, ingin menjadi ayah yang tidak pernah sempat dia jadi. Mereka membangun rutinitas, sarapan bersama sebelum sekolah, makan malam di mana mereka berbicara tentang hari-hari mereka, akhir pekan dihabiskan menjelajahi kota, mengunjungi taman, kadang hanya tinggal di rumah menonton film. Suatu malam, saat mereka menonton film Indonesia klasik yang dipilih Kartika, dia berbalik kepadanya. Pak Dharma, boleh aku memanggilmu Papa? Pertanyaan itu menghentikan segalanya, Dharma merasakan emosi membanjir, ini adalah momen yang tidak berani dia harapkan, tidak ingin menekan, tidak ingin membuatnya terburu-buru. Kamu boleh memanggilku apapun yang kamu mau, katanya, suaranya sedikit gemetar. Tapi kalau kamu mau memanggilku Papa, itu akan menjadi kehormatan. Kartika tersenyum, senyum lebar yang nyata. Papa? Kata itu menggantung di udara, indah dan sempurna, Dharma memeluknya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, mereka berdua merasa semuanya benar-benar jatuh pada tempatnya. Setahun berlalu, Kartika merayakan ulang tahun ke-10-nya, Dharma mengadakan pesta kecil di rumah, beberapa teman dari sekolah, dekorasi sederhana, kue dengan rasa favoritnya. Ketika semua orang pergi dan hanya mereka berdua yang tersisa membersihkan, Kartika menghampiri jendela, menatap kota di malam hari. Papa, menurutmu ibu akan bangga padaku? Dharma menghampirinya. Aku tidak berpikir, aku tahu, dia akan sangat bangga padamu. Kartika berbalik kepadanya. Kadang aku merindukannya begitu kuat sampai sakit. Aku tahu, kata Dharma dengan lembut, dan itu normal, kamu tidak boleh berhenti merindukannya, dia ibumu, dia mencintaimu lebih dari segalanya, dan tidak ada yang terjadi sekarang yang mengubah itu. Kartika memeluknya. Tapi aku senang menemukan Papa, senang kita punya ini. Aku juga, kata Dharma, memeluknya erat, aku juga. Mereka berdiri di sana lama, ayah dan anak, berpelukan dalam keheningan apartemen yang sekarang benar-benar menjadi rumah. Masa lalu menyakitkan, penuh dengan kesempatan yang hilang dan keputusan yang dibuat orang lain, tapi masa kini adalah milik mereka, dan masa depan, penuh dengan kemungkinan, harapan, dan cinta, ada di depan mereka. Beberapa tahun kemudian Kartika berdiri di panggung sekolah, menerima ijazah dengan predikat terbaik, di auditorium Dharma bertepuk tangan, matanya basah karena bangga. Setelah upacara dia berlari menghampirinya, memegang ijazah. Kita berhasil, Papa? Tidak, dia mengoreksi dengan senyuman, kamu yang berhasil, aku hanya bahagia bisa ada di sampingmu. Kartika menggelengkan kepala. Kita melakukan semua ini bersama sejak awal. Dan dalam hal itu dia benar, cerita yang dimulai di restoran dengan seorang gadis ketakutan dan seorang pria yang bingung, tumbuh menjadi sesuatu yang indah. Ini menjadi cerita tentang bertahan hidup, pengampunan, kesempatan kedua, dan yang terpenting, cinta yang melampaui waktu dan keadaan. Surat yang hilang menemukan tujuannya, foto yang terbelah menjadi utuh, dan dua kehidupan yang seharusnya selalu terhubung, akhirnya menemukan jalan satu sama lain.